Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya sangat senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Saya berdoa supaya Bapak Ibu terus disertai dan diberkati oleh Tuhan, bahkan dijauhkan dari segala sakit penyakit. Haleluya, puji Tuhan. Dalam kesempatan yang baik ini, dalam program 7 menit bersama RPKM, Renungan Pengajaran Kata Roh Ministry, ya, topik firman Tuhan atau topik renungan yaitu apakah semua agama sama? Apakah agama semua sama? Agama di dunia ini banyak. Di Indonesia ada yang diakui 6 agama, ya kan? Nah, apakah semua agama itu sama? Nah, katakan sama. Sama dalam hal apa? Sama dalam hal mengajarkan kebaikan. Sama dalam hal mengajarkan kebaikan. Ya. Tapi tidak semua agama mengajarkan tentang kepastian keselamatan. Ya. Semuanya mengajarkan ya keselamatan itu masih mudah-mudahan. Ya, tidak ada yang memberikan kepastian. Bahkan agama Kristen sendiri aja tidak memberikan kepastian. Sekali lagi, agama Kristen saja tidak memberikan kepastian. Kalau dia agama, ya. Tapi yang memberikan kepastian itu bukan agama, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, tentang kepastian keselamatan. Ya. Yang memberikan kepastian keselamatan itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tuhan itu sendiri. Dialah Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya, dan pencipta manusia yang menempatkan manusia di dunia ini. Dia menciptakan segala sesuatu yang kelihatan dan tidak kelihatan. Dialah Tuhan yang sudah ada di dalam kekekalan. Dia Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, maha hadir. Dia Tuhan yang mengasihi manusia dengan kasih-Nya yang luar biasa. Sebab bukti bahwa Tuhan mengasihi manusia yang berdosa setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak dapat lagi menyelamatkan diri sendiri. Mengapa? Karena upah dosa ialah maut. Semua manusia telah berbuat dosa, upah dosa ialah maut. Maut artinya kebinasaan, kematian yang kekal. Tidak mampu manusia untuk menyelamatkan diri sendiri dengan cara apapun. Makanya manusia banyak mendirikan agama keyakinan untuk apa? Supaya berhubungan dengan Allah. Tapi semua agama itu tidak dapat menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan adalah Allah sendiri yang telah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Maka saya katakan, Yesus Kristuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kebenaran firman Tuhan yang diambil. Yohanes 14 ayat 6. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Artinya apa? Yesus Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan menuju ke Bapa, menuju ke surga. Tidak ada jalan lain. Mari cari agama mana ataupun tokoh mana, pemimpin agama mana yang terkenal, tersohor di dunia ini yang pernah berani mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak satupun kecuali Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang sudah datang ke dunia ini, berinkarnasi dalam pribadi yang agung Yesus Kristus. Dialah firman yang hidup. Dia tadinya ada bersama-sama dengan Bapa di surga dalam kekekalan. Tapi dia berela datang ke dunia menjadi manusia. Supaya apa? Supaya kita manusia yang berdosa ini mengenal Allah. Supaya kita manusia berdosa ini dituntun kepada Tuhan yang benar. Kepada keselamatan yang benar. Bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang memberikan keselamatan selain daripada Yesus Kristus. Itulah dikatakan dalam kitab Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Puji Tuhan, haleluya. Jadi mengatakan tidak semua agama mengajarkan tentang kepastian keselamatan. Yang mengajarkan tentang keselamatan itu adalah Allah sendiri yang telah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus. Tapi banyak manusia tidak percaya dan menolaknya. Mengapa? Tidak masuk akal Allah menjadi manusia. Kalau kita kembali kepada sifat yang dimiliki oleh Allah, dua sifat maha kuasa. Kalau maha kuasa berarti dia melakukan apa saja bisa. Melakukan segala sesuatu bisa. Apalagi kalau menjadi manusia, apalagi itu untuk misinya, untuk keselamatan manusia, untuk kasihnya kepada manusia, dia lakukan itu. Manusia menjadi Allah tidak akan pernah mungkin. Tidak akan pernah mungkin. Tapi Allah
Tuhan menjadi manusia mungkin, dan itu sudah dilakukan dengan hadirnya Yesus Kristus adalah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, percaya kepadanya, maka engkau akan diselamatkan. Dikatakan dalam Roma 10 ayat ke-9, barang siapa yang mengaku dengan mulutnya, ya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus Kristus telah mati dan dibangkitkan, dia akan diselamatkan. Seorang percaya kepadanya, mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, maka kau akan diselamatkan. Datang kepada Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Jadi semua agama mengajarkan kebaikan. Kita bersyukur untuk setiap agama yang ada di dunia, bahkan di bangsa ini. Tapi yang mengajarkan keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kiranya renungan singkat ini boleh mencari berkat bagi saudara sekalian. Mari, jika saudara ingin percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya, ingin mengundang Yesus masuk dalam hatimu, berdoalah dengan caramu sendiri bisa. Ya, tapi ini contohnya, ini contoh doanya. Ya, tapi bukan doa itu menyelamatkan saudara, tetapi iman saudara yang dikaruniakan oleh Tuhan. Doanya begini, Tuhan Yesus, saya memerlukan Dikau. Saya membuka pintu hatiku dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Ampunilah segala dosa dan pelanggaranku dan segala kejahatanku. Bertahta dalam hatiku, bentuklah saya menjadi seorang pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu. Aku percaya ketika aku mengundang-Mu masuk dalam hidupku, dalam hatiku, Engkau tinggal untuk selamanya di dalam hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Nah, berdoalah cara seperti itu. Jika saudara ingin terima Yesus seperti itu contoh. Tapi saudara bisa berdoa dengan cara sendiri. Puji nama Tuhan. Sampai berjumpa di renungan berikutnya. Jangan lupa tetap mengikuti protokol kesehatan. Anda sehat, keluarga sehat, Indonesia sehat. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.